memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua, saya mau mengajak saudara untuk menggambarkan sosok Tuhan. Apa yang ada di benak saudara? Laki-laki atau perempuan? Banyak dari kita pasti akan menggambarkannya sebagai sosok laki-laki, bukan perempuan. Rasanya jarang sekali sosok Tuhan digambarkan sebagai seorang ibu dan seringkali digambarkan dengan maskulinitas seorang bapak. Tapi tahukah Anda bahwa sebetulnya Tuhan itu tidak bergender? Dia bukan laki-laki ataupun perempuan. Menurut Yohanes 4 ayat 24, Tuhan adalah roh. Akan tetapi, dalam penulisan Alkitab yang didasarkan pada budaya bangsa Israel yang patriarkal, disitulah Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, yaitu sebagai raja dan bapa. Saat mengekspresikan dirinya, Yesus pun mengajarkan gerejanya sebagai mempelai wanita dan dia sebagai mempelai pria. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa Israel menyembah Allah yang benar, yang memelihara dan membela. Berbeda dari bangsa-bangsa di sekeliling mereka yang menganut kebudayaan pagan dan kebanyakan mengambil sosok dewi-dewi untuk disembah. Walaupun iman dasar kekristenan percaya bahwa Yesus adalah putra dari Allah Bapa dan ini mengandung makna maskulinitas. Akan tetapi, Tuhan juga digambarkan sebagai seorang ibu. Di dalam Yesaya 66 ayat 12-13, Tuhan berkata, "Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan, seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikianlah aku ini akan menghibur kamu." Semua implikasi tersebut bukan untuk membedakan nilai, hak, dan martabat laki-laki dan perempuan. Di hadapan Tuhan, kita semua adalah setara, yaitu sebagai pembawa gambaran Tuhan. Demikian pula dalam gereja dan pelayanan. Tuhan memberi tempat kepada perempuan. Banyak contoh dalam Alkitab yang menunjukkan perempuan dihormati dan dipercaya untuk memimpin, mengajar, dan bernubuat. Dalam pelayanan Yesus, ia juga menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan dan penyalahgunaan otoritas laki-laki. Yesus menjadi sahabat perempuan dan mendorong perempuan untuk memberitakan Injil.
Yesus pun memuji, membela, dan menyelamatkan perempuan yang seringkali direndahkan. Gereja kita pun konsisten mengikuti ajaran Tuhan, di mana perempuan dapat diangkat sebagai gembala, guru, worship leader, pengkhotbah, dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kemudian bagaimana dengan ayat yang tertulis dalam 1 Timotius 2 ayat 9-15 yang sepertinya mengharuskan perempuan berdiam diri, dilarang mengajar, dan tidak boleh berdandan? Perlu diketahui bahwa konteks ayat tersebut Paulus tujukan untuk mengajar jemaat Efesus yang dilanda ajaran sesat, pengaruh dari budaya paganisme setempat, di mana beberapa kaum perempuan elit yang melayani dianggap sebagai dewi dan mendominasi, mengambil alih otoritas yang merusak tatanan struktur Tuhan, bahkan mengajarkan ajaran sesat. Pada dasarnya, Rasul Paulus mendukung perempuan untuk bernubuat dan mengajar, serta menghormati dan memperhitungkan jeripaya perempuan yang melayani gereja. Jadi, kekristenan sebetulnya adalah kabar sukacita untuk kaum perempuan yang mengubah pola pikir bahwa laki-laki adalah sosok yang lebih superior. Memiliki pemahaman yang benar akan posisi Tuhan terhadap gender sangat penting untuk gerejanya, supaya perempuan tidak lagi merasa direndahkan atau merasa tidak mempunyai nilai dalam kehidupan sosial dan rohani. Mari kita pahami bersama beberapa anggapan tentang kesetaraan gender sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, perlu dipahami bahwa kesetaraan bukan berarti serupa. Walaupun setara, tetapi memiliki perbedaan fungsi, tugas, dan kewajiban. Firman Tuhan mengajarkan melalui ketritunggalan Allah. Secara esensi, tiga pribadi ini adalah Allah sendiri, namun memiliki fungsi masing-masing. Seperti dalam karya keselamatan, Bapa berfungsi untuk merencanakan keselamatan. Anak melaksanakannya melalui salib dan kebangkitannya, dan Roh Kudus mewujudkannya melalui kelahiran baru. Begitupun dengan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Walaupun memiliki hak manusiawi yang sama, namun memiliki fungsi dan kewajiban yang berbeda, khususnya dalam pernikahan. Laki-laki dengan maskulinitasnya sebagai kepala yang berkewajiban memenuhi kebutuhan keluarga dan memberi perlindungan. Sedangkan perempuan dengan karunia lemah lembutnya berfungsi sebagai penolong yang memelihara keluarganya dan membantu mewujudkan rencana keluarga. Yang kedua, pahami bahwa penundukan diri tidak menjadi tanda nilai status yang lebih rendah. Umumnya, dunia memiliki pemahaman ketika seseorang tunduk pada otoritas yang lebih tinggi, artinya orang tersebut punya nilai status lebih rendah. Padahal nyatanya, penundukan diri adalah ekspresi ketaatan dan penghormatan. Meskipun Yesus sama derajatnya dengan Bapa, ia tetap tunduk pada perintah Bapa dan menjadi satu kemuliaan bagi Allah. Perempuan sebagai penolong laki-laki bukan berarti lebih rendah derajatnya. Justru sebagai penolong yang sepadan dan melengkapi gambaran Allah yang utuh. Dan yang terakhir, penghargaan perempuan tidak berasal dari status jabatan yang sama dengan laki-laki. Sesuai dengan Amsal 31 ayat 10 dan 29, seorang ibu rumah tangga Tuhan beri penghormatan yang tinggi dan tetap mempunyai nilai yang hakiki di hadapan Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Tuhan dalam mempercayakan perempuan untuk melakukan pelayanan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Satu kesempatan yang baru lagi Tuhan berikan bagi kita yang rindu dan excited menyembah Tuhan. Sorakan haleluya. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini kita mau menyembah Tuhan. Katakan, kasih Allah tak berkesudahan.
berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Ku kan menari dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya sorakan haleluya. Kita mau masuk lebih lagi di dalam hadirat Tuhan. Biar hari ini kita mau bawa pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Pujilah setiap hati kami Tuhan. Selidiki kami, selidiki hati kami Tuhan. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di
Shalom Bapak Ibu, Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Ya, senang kita bisa berada di dalam ibadah walaupun masih secara online, dalam ibadah online Rayon 1G. Kita akan dengar bersama-sama firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Mengucap syukur terima kasih untuk hadirat Tuhan yang kuat yang boleh kami rasakan hari ini Tuhan, di dalam doa pujian penyembahan kami. Tiba waktunya kami akan mendengar isi hati-Mu. Berbicara Engkau di tengah-tengah kami Tuhan, melalui lidah bibir hamba-Mu ini. Urapi setiap kami, beri kami hikmat, beri kami pengertian, dan juga berikan kami kuasa untuk melakukannya tepat seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sharing firman Tuhan akan berbicara tentang benih dan roti. Mari siapkan Alkitab kita akan baca bersama-sama. Kalau saudara bisa membaca dengan suara, ya keluarkan suaranya, ya. 2 Korintus 9 ayat 10, firman Tuhan katakan, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Nah, saudara perhatikan dulu ya sebelum dilanjutkan. Ia yang menyediakan, ya, Ia yang dimaksud adalah tentu pasti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyediakan benih bagi penabur, ya, benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi Tuhan sediakan dua hal. Yang pertama benih, yang kedua roti. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Katakan sama-sama, benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Haleluya, jangan kebalik ya. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu, dan selanjutnya ayatnya berkata, dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Iya. Waktu kita lakukan itu, kita menuai, kita terima menabur. Waktu kita terima benihnya, kita tabur, kemudian itu akan dilipat gandakan. Ya. Nah, saudara, ayat yang kita baca ini, judul perikopnya adalah memberi dengan sukacita membawa berkat. Ya. Jadi berilah dengan sukacita, supaya dengan pemberian itu ada mendatangkan berkat. Ya, jangan dengan sedih hati, ya, atau terpaksa. Firman Tuhan katakan gitu. Ya. Nah, saudara, sebetulnya perikop ini dimulai dari ayat yang ke-6 ya. Dikatakan begini, camkanlah. Nah, saudara, ada kata camkan ini, perhatikan baik ya artinya ya. Perhatikan baik, camkanlah ini, ya, yaitu orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Jadi kalau kita menabur sedikit, ya menuai sedikit juga. Ya, selanjutnya, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya menabur banyak, otomatis nuainya juga banyak. Ya, amin. Nah, saudara, jadi dua hal yang kita akan bicarakan. Yang pertama mengenai benih, yang kedua mengenai roti. Nah, mengenai benih, gembala pembina kita Pak Niko, ya, sudah membagikan dalam visi bulanan yang sudah kita terima, ya, di awal bulan, ya, yaitu bahwa masa penuaian sudah tiba. Ya, waktu visi ini dibagikan itu mengenai menabur benih. Ya, menabur benih. Kita lihat firman Tuhan yang dibagikan pada waktu itu dalam Markus 4 ayat 26. Ya. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Nah, saudara, setiap kali saya baca nats ini, saudara, mengenai kata kerajaan Allah, seringkali juga saya pikir yang terbayang dalam kerajaan Allah adalah, oh, itu mungkin di dalam pikiran ya, itu ada tentara yang besar, ya, dengan berbaris rapi, banyak gitu ya. Kemudian mungkin di situ ada suatu bangunan istana yang megah, ya, dikelilingi dengan tembok yang kokoh,
Ya, mungkin kita berpikiran kerajaan Allah begitu. Tapi hari ini saudara, saat ini kita sedang dibawa bahwa ternyata kerajaan Allah itu diumpamakan sangat simpel, sangat sederhana, yaitu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Nah, saudara, saya percaya juga setiap kali masing-masing kita sudah pernah juga mendengar tentang perumpamaan lain mengenai menabur, yaitu kalau menabur benih di tanah, itu tanahnya harus tanah yang baik. Ya, benihnya baik, tanahnya baik, maka hasilnya juga baik. Hasilnya akan maksimal 100 kali ganda. Nah, saudara, selanjutnya, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas. Nah, saudara, sebelum dilanjut, saudara perhatikan di sini ya. Ya, di sini dikatakan pada malam hari ia tidur, pada siang hari ia bangun. Ini mengajarkan kita tentang kehidupan kita. Ya, bahwa kita diminta untuk bekerja. Firman Tuhan katakan, kalau tidak kerja jangan kasih makan. Ya, yang malas-malas ya biar aja lapar, ya. Tapi di sini diajarkan pada siang hari ia bangun. Ya, bangun untuk bekerja, melakukan aktivitas. Tapi pada malam hari ia tidur, istirahat. Tuhan juga begitu seringkali mengajarkan kita, ya, bekerja ya harus, tetapi istirahat juga penting. Ya, makanya ada satu hari khusus yang Tuhan sediakan, yaitu hari Sabat, hari perhentian, di mana kita tidak melakukan aktivitas di situ, tapi kita datang kepada Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian lanjutnya, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Ya. Jadi itu sudah di luar kekuasaan. Yang penting waktu Tuhan menyediakan benih, Tuhan berikan benih itu sebagai penabur. Kita kerjakan bagian kita tabur. Nah, benih itu bertumbuh. Prosesnya itu sudah di luar kekuasaan kita. Tapi Tuhan yang akan bekerja di dalamnya, saudara. Ya, selanjutnya dikatakan apa? Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Nah, saudara perhatikan sini ya. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Nah, saudara lihat sini ada proses. Tadi sesuatu yang kita di luar kekuasaan kita, ya. Lihat ada proses yang Tuhan kerjakan. Ya, saudara, itu mengapa seringkali dalam memurnikan kita untuk membentuk kita ini menjadi serupa dengan Kristus, kembali kepada gambaran yang semula, yang sempurna itu, Tuhan izinkan proses dalam hidup kita. Makanya kalau diproses dengan Tuhan jangan lari, ya, jangan lari, setia dalam proses itu, supaya nanti proses itu membuat kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita lari dari proses, nanti tidak tahu jadinya apa itu, ya. Baru diproses di sini pindah gereja, proses di sini pindah gereja, pindah mulu, prosesnya tidak pernah selesai. Nah, jalani setiap proses, karena pasti ada hasil di balik proses itu, karena Tuhan yang proses kita, ya. Dan selanjutnya, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab ini yang tadi Pak Niko katakan, musim menuai sudah tiba. Katakan sama-sama yuk, musim menuai sudah tiba. Sekali lagi, musim menuai sudah tiba. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita juga sudah bersama-sama mendengar pesan dari Ketua Rayon kita, Pastor Joe. Mungkin saudara, Bapak Ibu Saudara masih ingat khotbah barusan minggu lalu, ya, tentang menabur benih, ya, menabur benih, ya. Dan kita mendapatkan 4 hal yang dibagikan oleh Pastor Joe, ya. Saya diberkati dan saya bahas sedikit, ya, bukan sedikit, ya, 4 poin itu,
Ya. Yang pertama saudara, menabur benih itu berbicara tentang menabur iman. Ya, menabur iman. Masih ingat ya saudara ya? Ya. Dalam Roma 10 ayat 17 firman Tuhan katakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara benar-benar harus tangkap ini, ya. Supaya timbul iman dalam hidup kita, kita harus ada dalam suatu pendengaran. Tapi dengerin apa dulu nih? Ya, hari-hari ini kan begitu banyak hoax bertebaran ya. Bukan itu. Karena kalau hoax yang kita dengarkan, tidak mungkin ada timbul iman di dalam hidup kita. Yang ada malah kebalikannya, kekhawatiran. Ya, tetapi dikatakan sini pendengaran oleh firman Kristus, firman Allah. Baca Alkitab kita. Ya, saya menghimbau mungkin bagi yang belum memiliki kehidupan yang tekun dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari, ayo mulai dari hari ini bangun kebiasaan itu setiap hari. Jangan lewatkan hari berlalu tanpa saudara membaca firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena di situ kita mendapatkan suatu janji-janji Tuhan. Apa yang kita butuhkan ada di situ semua. Kesembuhan, pertolongan, apa aja ada semua di situ. Dan saudara, dalam setiap kita merenungkan firman Tuhan, pasti ada rema Tuhan. Artinya ada pesan-pesan khusus yang Tuhan sampaikan kepada kita masing-masing. Ya. Oleh karena itu mari sama-sama ya untuk membangun iman kita, ya. Baca Alkitab setiap hari. Ya, supaya kita timbul iman, dan iman inilah yang menjadi benih yang terbaik yang bisa kita tabur. Yang kedua, ya, Pastor Joe bagikan yang kedua adalah doa, saudara. Ya, menabur benih itu berbicara tentang doa. Ya, Pastor Joe ingetin gitu. Kalau doa tuh doanya yang tekun. Jangan baru sekali berdoa, wah nggak dijawab. Oh, udah deh, nggak usah doa lagi. Ya, doa sampai sesuatu terjadi. Ya, doa dengan kualitas yang terbaik, saudara. Ya, doa yang terbaik, yang tulus. Jangan doanya ngancam. Kalau Tuhan tidak kabulkan, ya aku ganti Tuhan nih, dan lain sebagainya ya. Tapi mari kita tabur doa yang terbaik. Nah, saudara, saya suka juga dengan firman yang dibagikan oleh Pak Niko, yaitu tentang bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, di Alkitab melukiskan itu bagaimana Tuhan Yesus ya dengan 100% manusianya mengalami ketakutan, saudara ya, mengalami ketakutan sampai dikatakan itu keringatnya itu seperti tetesan darah yang keluar. Ya, begitu menakutkan. Nah, kita lihat ayatnya. Matius 26 ayat 39. Ya. Maka ia maju sedikit, ia maksudnya Tuhan Yesus ya, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ya, itu doa Tuhan Yesus, saudara. Dalam kemanusiaannya, kalau bisa aku nggak usah ngalamin ini. Tapi itu yang dahsyat, saudara. Ya, janganlah seperti yang ku kehendaki, tetapi seperti yang Bapa mau. Saudara, ini kualitas doa yang dinantikan sorga. Kita tidak memaksakan kehendak kita. Tuhan, kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah Tuhan. Ya, dan lain sebagainya. Seringkali kita anak-anak Tuhan itu doanya ngotot, ya, maksa gitu. Kalau ngotot sih tidak apa-apa, maksa gitu, maksa. Pokoknya sampai kemauanku yang tadinya bertentangan dengan maunya Tuhan sampai terjadi gitu ya. Nah, ini yang salah. Tapi mari kita seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doanya di Getsemani, ya. Bukan kehendakku tetapi kehendakmu.
Iya, saya percaya inilah bagian dari benih doa yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Yang berikutnya saudara, yang ketiga, benih tindakan, saudara. Ya, tindakan. Kalau kita sudah punya iman lewat pembacaan firman Tuhan yang tekun setiap hari, dari iman itu timbul kemudian satu komitmen untuk mendoakannya, ya. Tapi di sini dikatakan butuh benih lain yang ditaburkan, yaitu tindakan. Adalah perhatikan firman Tuhan dalam Yakobus 2 ayat 20. Ya, ditulis begini, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Nah saudara, kalau ayat ini saya renungkan, ini ditujukan kepada manusia yang bebal, udah tahu gitu, tapi tidak mau tahu. Ya, sebenarnya dia tahu. Ya. Nah, maukah engkau mengakui sekarang? Sudah tahu tapi tidak ngakuin. Itu bebal. Saudara jangan sampai begitu ya. Waktu kita tahu kebenaran firman Tuhan, ya kita juga akan mengakui itu dan melakukannya. Selanjutnya dikatakan, bukankah Abraham bapa kita? Ini berbicara di lingkungan sendiri berarti ya. Ini tulisnya bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Isa anaknya di atas mezbah. Ya, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Lalu firman Tuhan katakan apa lagi? Berikutnya dilompat ke ayat 26 ya. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Ya, jadi nggak cukup ngaku-ngaku punya iman tapi nggak ada perbuatannya. Ya, itu makanya diperlukan saudara benih yang ketiga tadi, yaitu tindakan, eksekusi. Jangan cuma sekedar percaya. Ya, dan yang terakhir saudara, yang keempat, benih yang keempat itu bisa berbicara tentang hidup kita. Ya, Pastor Jo memberikan contoh gitu ya. Mungkin kita punya keinginan gitu, sudah nabung sekian banyak, tiba-tiba gereja lokal kita sudah sedang membangun, butuh dana. Oke, tabur dulu di sini. Iya. Ya seperti itu. Itu salah satu contoh bahwa hidup kita menjadi benih. Ya. Kita menjadikan hidup kita ini menjadi benih. Bahkan dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan gini saudara, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, seperti yang Yesus lakukan. Nah saudara, mengenai keempat hal ini, benih ini, saya teringat dengan teman saya masih remaja. Kami sama-sama melayani Tuhan dari kami masih muda, masih belum berkeluarga ya, masih bujangan. Ya. Dan saya kenal dia ini menjadi panutan juga buat saya, menjadi contoh yang baik dalam apa yang tadi dibagikan. Ya, makanya saya akan saksikan tentang dia. Suatu kali saudara, dia memang orang yang sangat rajin berdoa, ya saudara, walaupun nadanya kemana-mana, nyanyi semua bersemangat gitu ya, tekun di dalam doa. Setiap hari pasti saya melihat dia berdoa, entahkah di rumahnya waktu saya datang ke rumahnya atau di gereja kami ketemu. Iya. Nah saudara, suatu kali dia punya satu kerinduan untuk berstudi di luar negeri, di Kanada saudara ya. Kami seperti yang saya bilangkan tadi di awal, kami waktu itu hidupnya di kota kecil di Jambi, di Sumatera ya. Jadi kalau pengen sekolah sampai ke Kanada itu cita-cita yang wow gitu ya. Tetapi dia seperti saya bilang tadi, dia orang yang kuat di dalam doa, kuat di dalam pembacaan firman Tuhan, tentu juga punya iman yang kuat ya. Dan dia lakukan saudara, dia bawa dalam doa, dia gumuli
Ya, digumuli, dia punya iman Tuhan, walaupun ini sepertinya kelihatan mustahil, saya percaya Engkau bisa menjadikan hal ini terwujud, gitu ya. Dia dibawa dalam doa tiap hari. Bahkan saudara, ya dia tulis ayat-ayat firman Tuhan, ditempel di setiap dinding, di kaca, di mana-mana, di kamar mandi. Ya, itu kamarnya udah kayak koran gitu ya. Semuanya ada tulisan-tulisannya, saudara. Itu sebagai tindakan dia. Dia punya iman, dia punya doa. Nah, saudara, dan kemudian seperti yang Pastor Joe bagikan ya, kalau pengen bersekolah ke luar negeri harus ada langkah tindakannya dong ya. Lengkapi surat-surat untuk bisa berpergian ke luar negeri, untuk tinggal berstudi di luar negeri. Ya, paspor diurus dan lain sebagainya. Dia lakukan, saudara. Dan dia mendapatkan jawaban dari imannya, dari doanya itu dengan luar biasa, saudara ya. Dan kami turut bersukacita bagaimana Tuhan mengabulkan permohonannya. Nah, saudara, teman saya ini selalu saya ingat karena memang ayat ini, saudara, yang selalu saya ingat. Kalau ingat ayat ini maksudnya, kalau ingat ayat ini saya pasti ingat dia tentang tentang benih dan roti. Suatu kali, saudara, yang dia sedang bergumul gitu, tiba-tiba dia dapat berkat besar, saudara. Berkat besar. Nah, di situ dia bergumul. Ya, dia tanya sama Tuhan, dia tanya sungguh-sungguh sampai dia berdoa puasa, Tuhan, ini berkat ini, roti untuk dimakan atau benih untuk ditabur? Ya, saya ingat benar itu dia sungguh-sungguh berdoa supaya dia nggak salah melangkah ya. Karena saudara perhatikan, kalau itu merupakan benih itu harus ditabur. Kalau saudara makan, ya bisa juga mungkin ya, benihnya dimakan tapi setelah itu habis. Udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi kalau itu benih, ya benih itu harus ditabur. Dan tadi dikatakan untuk orang yang menabur lakukan itu terjadi multiplikasi. Nah, saudara, akhirnya dia mendapatkan jawabannya. Saya nggak tahu bagaimana, tapi itu Tuhan menjawab bahwa itu roti dan dia bisa menikmati berkat itu. Nah, saudara, yang kedua, kalau tadi benih, ini mengenai roti ya sekarang ya. Nah, dalam Mazmur 127 ayat 2 dikatakan demikian, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu tadi ya dibahas di awal tadi ya. Ya, nggak perlu susah-susah, jangan bekerja itu sampai banting tulang. Ya, bekerja rajin, bekerja tekun, oke, harus ya bekerja dengan ulet, tapi bukan sampai banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, tidak mengenal istirahat. Ya, karena ayat ini tadi katakan apa? Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ya, jadi saudara, waktu kita tidur, maksudnya beristirahat di dalam hadirat Tuhan, kita mencari Tuhan senantiasa, itu kita bisa menjadi orang yang dicintai Tuhan. Itu yang membuat Tuhan tergerak ya untuk memberikan berkat itu kepada kita. Di ayat yang lain, Bapak Ibu Saudara, dalam Matius pasal 6 ayat 31 ya dikatakan demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Saudara pernah bertanya seperti itu? Ya, ini kebutuhan-kebutuhan yang sehari-hari ya. Makanan, ya, minuman, pakaian, ya, kebutuhan primer, saudara. Ya. Apakah itu yang membuat kita khawatir hari-hari ini? Apalagi di tengah kita melewati masa-masa pandemi dari tahun mulai 2019 ya, 2019 ya, COVID melanda,
bukan cuma Indonesia, tapi bangsa-bangsa. Ada banyak negara-negara yang kolaps, ada banyak negara-negara yang menderita kerugian yang begitu besar, saudara. Perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. Ya, saya percaya ini juga menjadi sesuatu yang terjadi di banyak tempat. Bukan cuma Bali juga termasuk ya. Ya, di Bali kami juga bisa melihat ya sebagai kota pariwisata. Ya, tentu itu juga sangat-sangat berpengaruh. Ya. Nah, tetapi dikatakan di sini selanjutnya ayat berikutnya, semua itu ya yang tadi dikhawatirkan itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang-orang dunia pun mencari itu, emang nyari itu, ya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga, ya, Tuhan Yesus tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu, ya. Lalu apa dikatakan? Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Nah, kalau digambarkan Tuhan sebagai Bapa, tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, saya percaya iman kita pun akan berkata Tuhan akan menyediakan semuanya itu, ya, bagi kita. Ya, nggak perlu sampai minta bagaimana. Nah, atau seperti yang tadi bekerja sampai banting tulang, nggak perlu, saudara. Tuhan sediakan itu bagi kita semua. Nah, saudara, saya mau saksikan sedikit ya bagaimana masa pandemi ya Tuhan memberkati saya. Ya, saudara, Bapak saudara yang dikasih Tuhan, saya ini ada mengidap kebocoran jantung bawaan lahir, ya. Jadi ada bocor di jantung. Jadi dari bilik yang kiri itu memompa ke kanan. Jadi kalau saya berjalan bisa sejauh apa bisa gitu, nggak capek. Tapi kalau berlari baru berapa meter bisa capek. Ya, karena waktu berlari itu jantung dipacu. Nah, itu tadi yang dari bilik kiri itu memompa ke kanan, jadi yang kanannya lebih besar gitu ya. Dan puji Tuhannya bilik kiri itu adalah darah bersih, yang kanan kotor. Jadi larinya masih aman. Kalau kebalikannya, saudara, saya dengar bahwa kalau orang mengidap yang kebalikannya biasanya nggak lama. Mungkin kalau dia bawaan bayi seperti saya ini nggak sampai ngelewatin balita, biasanya lewat gitu ya. Nah, makin lama, saudara, ternyata juga karena mungkin faktor-faktor lain ya, pembuluh darah saya waktu itu ada satu penyempitan dengan satu penyumbatan dengan 3 penyempitan, saudara. Jadi saya suatu kali pernah lagi khotbah seperti ini, tiba-tiba lemes gitu ya, karena asupan ada gangguan dalam sirkulasi darah itu, karena ada penyempitan tadi yang membuat saya lemas gitu ya. Nah, saya sebetulnya sudah juga berobat di BPJS, tetapi ya gitu ya, di BPJS mungkin yang antrinya banyak, jadi saya tidak tahu itu kapan bisa dioperasi. Sementara serangan itu makin sering. Nah, saudara, semakin sering serangan itu, padahal masa-masa itu adalah masa-masa pandemi, ya, di mana ekonomi juga mengalami penurunan yang sangat signifikan. Ya, tetapi saya seperti yang kita dengar hari ini firman Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Tuhan menolong kita itu tepat pada waktunya. Saudara, singkat cerita, Tuhan menggerakkan seseorang. Ya, jadi saya mengalami berkat seberang laut, saudara. Orang di negara lain memberkati kami, dan sehingga saya bisa operasi di Kuala Lumpur, ya, dengan dana yang cukup untuk semuanya. Ya, ada banyak mujizat yang mungkin di next time akan saya saksikan gitu ya. Tapi Tuhan begitu baik. Ya,
saya bisa melalui operasi itu dengan baik dan saya bisa pulang kembali ke Indonesia. Iya, dengan banyak nemui mujizat Tuhan juga. Iya, karena waktu saya datang ke Kuala Lumpur, hari itu mendarat, saya nyampe, besoknya Malaysia lockdown, saudara. Iya, setelah operasi kira-kira hampir 1 bulan saya di sana untuk nunggu pesawat pulang ke Indonesia. Kami nunggu di satu apartemen. Ya, Tuhan kasih mujizat. Tuhan gerakkan juga seseorang, ya, untuk membelikan tiketnya, saudara. Pada tiket itu karena lockdown itu sangat-sangat mahal. Iya, itu mungkin kita bisa 4 atau lebih orang berangkat. Nah, itu untuk tiket satu orangnya aja gitu. Nah, tapi saya mau katakan gitu. Apa yang menjadi kebutuhan kita? Ya, kebutuhan yang menjadi pergumulan kita, Tuhan tahu, Bapa kita tahu. Dan biarlah kita bisa berserah kepada Tuhan. Ya, iman kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memelihara kita, maka kita juga akan mengalaminya. Tapi apa yang menjadi bagian kita, saudara, kerjakanlah. Ya, lakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Ya, melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Waktu menuai sudah tiba. Ya, taburlah selagi masih ada kesempatannya. Ya, tabur yang banyak, dan saudara juga akan menuai yang banyak. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar kembali, Tuhan, diingatkan bahwa Tuhan menyediakan benih untuk kami tabur dan juga menyediakan roti untuk kami makan. Kami berdoa hikmat Tuhan juga yang akan membuat kami mengerti mana yang benih untuk kami tabur, mana yang roti untuk kami makan, supaya kami tidak salah di hadapan Tuhan. Dan waktu kami dengan kasih kami Tuhan Yesus kepada perintah-Mu kami lakukan semuanya, maka Tuhan juga akan memberkati kami berlimpah-limpah. Tuhan yang memberikan pertumbuhan bagi setiap benih yang kami tabur, dan kami akan menikmati banyak kemurahan Tuhan, buah-buah kebenaran, buah-buah yang terbaik yang Tuhan kerjakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa, berkati seluruh umat-Mu Tuhan Yesus, jemaat-jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan, Engkau datang menolong setiap kami yang membutuhkan kesehatan, pemulihan, kesembuhan. Tuhan juga akan nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sempurnakan firman-Mu ini Tuhan. Roh Kudus-Mu tetap berbicara meskipun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, dan memberikan pengertian yang lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Saudara. Shalom.